Kita ambil contoh. Kasus 1 definisi faktorial. Atau ya faktorial. Jadi faktorial itu hasil perkalian dari bilangan itu gitu ya. Terus sampai ke basisnya gitu ya. Oke, jadi kita bisa definisikan kayak gini. 0 faktorial adalah 1. Oke, ini basis ya. N faktorial adalah N dikali N-1 faktorial. Jadi kalau misalnya kita punya berapa? 2 faktorial berarti apa? 2 kali 1 kali 1 berarti berapa? 2 gitu ya. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 kali 1 6 gitu ya. 4 faktorial gitu ya. 4 kali 6 24 gitu ya, dan seterusnya. Oke. Ini Anda udah pelajari di mana? Di SMA atau mana? Oke. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa N faktorial adalah N kali N-1 faktorial. Jadi di sini nilai N akan mengecil menuju basis. Jadi ya kalau kita kurangin terus-menerus kan lama-kelamaan akan menuju ke 0 faktorial kan, benar ya? Oke. Nah, definisi 2 ini mirip. Apa bedanya? Bedanya adalah di sini kita punya 1 faktorial. Ya. Beda dengan yang satu tadi apa? 0 faktorial ya. Ini 0 faktorial, ini 1 faktorial. Pak, basisnya kok beda? Ya boleh aja gitu ya, tergantung definisinya. Anda bisa pakai yang definisi 1 atau definisi 2. Ya. Recurrence-nya gimana? Oh, recurrence-nya sama aja ya, sama. Ya, nilai N-nya mengecil menuju basis. Ada definisi ketiga. Definisi ketiga kayak gini. Oke. 1 faktorial 1. Oke ya, N faktorial itu adalah N plus 1 faktorial dibagi N plus 1. Bener nggak? Ya, secara hitung-hitungan benar sih. Benar ya. Benar, N plus 1 faktorial dibagi N plus 1. Ini rumusnya benar. Cuman kenapa ini tidak bisa kita pakai? Ya, karena nilai N tidak akan pernah mencapai basis. Jadi dia malah justru, oh, untuk mencari N faktorial kok kita harus mencari N plus 1 faktorial dulu? Ya, nah N plus 1 faktorialnya berapa? Ya, orang N faktorialnya aja kita belum dapat gitu kan ya. Ya, jadi dia bukannya makin mengecil, makin menurun menuju basis, tapi malah menuju ke tak terhingga gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengimplementasikan ini menjadi fungsi rekursif walaupun secara rumus benar gitu ya, tapi tidak realistis untuk kemudian bisa realisasikan ya. Oke, ini tulisannya di Haskell gitu ya. Faktorial dari N gitu ya. Suatu bilangan integer menghasilkan integer. Oke ya. Basisnya adalah N sama dengan 0. Oke, maka dengan menggunakan guard kita tulis faktorial dari N adalah jika N sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jika tidak, maka faktorial dari N-1 dikali N. Ya, ini adalah recurrence-nya. Ya, jadi dia memanggil dirinya sendiri, tapi lihat parameternya berkurang. Ya, N-1 dikalikan dengan N. Oke, ini bisa kita hitung. Oke, jadi ini di sini domain nilai terkecilnya 0 ya. Oke, apalagi. Oke, definisi kedua kan sama ya. Definisi kedua sama. Bedanya cuman ini nggak pakai guard tapi pakai if then else ya. Kasih contoh aja. Faktorial kedua dari N ya. Ini definisi kedua atau versi kedua. If N sama dengan 1, then 1, else hak 2 dari N-1 dikalikan dengan N. Oke. Oke, ini sama aja sih, sama. Cuman beda notasi, terus definisinya agak beda dikit gitu ya. Basisnya basis 1. Oke. Jadi kalau ditulis faktorial dari 0 berapa? Nggak ada gitu ya, karena di luar dari definisi ya. Kalau pakai definisi 2 ini faktorial 0 nggak ada. Error gitu ya, error.
Kalau yang definisi 1 tadi bisa faktorial 0 adalah 1. Oke, FPB. Faktor persekutuan terbesar. Oke, udah tahu ya bagaimana mencari faktor persekutuan terbesar. Kita udah belajar di SD, gitu ya. Nah, ada berapa cara untuk mencari faktor persekutuan terbesar. Ya, alternatif pertama adalah mencari hasil kali faktor prima yang sama dari M dan N. Jadi jadi bilangan M dan N tuh cari faktor primanya gitu ya. Terus cari hasil kalinya yang sama gitu ya. Jadi untuk pendekatan prosedural kayak gitu. Kayak jadi kita ngitung itu yang kita pelajari di SD kayak gitu. Nah, kemudian ada alternatif lain ya. Alternatif lain adalah jadi mencari minimum dari M dan N. Ya. Jadi mengurangi satu demi satu sampai ketemu bilangan yang merupakan pembagi antara M dan N. Ya. Jadi juga kita bisa lakukan. Nah, alternatif yang lain apa? Nah, ini menarik ya. Jadi kita bikin FPB dari M dan N adalah FPB dari N dan M mod N. Ya. Jadi ternyata setelah kita hitung kita bisa dapatkan gitu ya. Bahwa FPB dari M dan N ya kan cari faktor persekutuan terbesar ya. Jadi harus cari bilangan yang sama-sama bisa dibagi M sama N. Oke, ini untuk solusi yang ketiga tadi ya. Kita bisa punya dua input ya, M sama N, menghasilkan satu output berupa integer. Oke. Oke, idenya adalah FPB M sama N sama dengan FPB dari N dan M mod N. Apa basisnya? Oke. Jika N habis bagi M, maka M mod N sama dengan 0 dan FPB sama dengan N. Ya. Ya, berarti apa? Jika M habis bagi N, ya, maka N adalah FPB, ya. Jadi jelas bahwa misalnya gini, 10 sama 5, ya, 10 sama 5. 10 habis bagi 5, benar ya, 10 dibagi 5 kan 2, terus sisanya 0, ya, berarti habis dibagi 5. Berarti 5 adalah FP dari 10 dan 5, benar ya? Oke, jadi kalau suatu bilangan habis dibagi sesuatu bilangan yang lain, maka bilangan yang lain itu adalah FP-nya. Oke, ini jadi basis. Nah, kemudian rekurrensinya apa? Rekurrensinya adalah FPB dari N dan mod MN. Oke, misalnya apa? 25 sama 10 gitu ya. 25 sama 10. 25 bagi 10 nggak bisa ya. Sisanya 5 gitu kan. Sisanya 5. Berarti kita bikin 10 FPB dari 10 sama 5. Balik lagi tadi kan, 5. Berarti FPB dari 25 sama 10 adalah berapa? 5 ya. 10 karena nggak bisa kan, 25 dibagi nggak bisa. Oke, apalagi? Oke, ya silahkan. Ini ada beberapa latihan soal, Anda nanti bisa kerjakan.
Ini ada deret segitiga ya, deret segitiga merupakan fungsi untuk mencari nilai bilangan segitiga. Jadi deret segitiga itu adalah 1, 3, 6, 10, 15. Tahu ya bentuknya gimana? Jadi 1 terus tambah 2 gitu ya. 1 tambah 2 kan 3. 3 tambah 3, 6 gitu ya. 6 tambah 4, 10 dan seterusnya gitu. Ini Anda coba menggunakan pendekatan rekursif, menggunakan pendekatan rekursif itu tuh bikin fungsi namanya deret segitiga. Oke. Terus is ganjil ya. Ini is ganjil adalah predikat. Dia akan memeriksa apakah sebuah bilangan integer merupakan bilangan ganjil atau enggak. Oke. Bisa. Oke, nanti Anda bisa kerjakan sendiri. Terus luas bujur sangkar. Luas bujur sangkar adalah merupakan fungsi untuk menghitung luas bujur sangkar dengan panjang sisi tertentu. Oke. Jadi ini idenya rekursif ya, jadi jangan Anda buat prosedural gitu atau pakai rumus, enggak ya. Jadi kita harus menggunakan analisa berbasis, ada basisnya terus ada rekurensinya gitu ya. Basisnya apa? Kalau dari segitiga misalnya apa basisnya? Dan nilai pertama ya pasti 1 gitu ya. Kalau nilai kedua 3, berarti terus nilai ke n ke berapa gitu ya. Ya, berarti bilangan itu sendiri ditambahkan dengan deret segitiga dari bilangan sebelumnya gitu ya. Dan seterusnya. Oke, bisa ya. Is ganjil. Oke, kan bisa Anda cari bahwa kalau 0 ganjil bukan. Berarti apa? Basisnya ada 2 ya. Kalau 0 nggak ganjil, 1 ganjil. Nah, kemudian rekurensinya apa? Ya kalau dia dikurangin 2, ganjil nggak gitu ya. Kalau dikurangin 2 nggak ganjil ya berarti ya udah. Ya kan jadi kita mau is ganjil dari n-2 ya, itu adalah sama dengan is ganjil n gitu kan. Sorry, is ganjil n adalah is ganjil dari n-2 gitu ya. Ya, jadi sampai ke is ganjil 1 atau is ganjil 0 gitu. Jadi kita bisa ngecek itu terus gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa apakah suatu bilangan ganjil itu adalah kita melihat hasil decrease-nya ya, hasil pengurangan 2-nya. Kalau bilangan apapun gitu ya, kalau dikurangin 2 ganjil, maka bilangan itu adalah ganjil gitu ya. Tapi kalau bilangan itu dikurangi 2 adalah genap, maka ya bilangan itu adalah genap gitu ya, dan seterusnya. Oke. Anda pikirkan dulu yang lain ya. Terus kemudian ada sum of digits. Oke. Sum of digits menghitung hasil penjumlahan dari setiap bilangan tunggal yang terdapat di dalam sebuah bilangan integer positif. Contoh, sum of digits dari 2, 3, 4 adalah 2 ditambah 3 tambah 4. Oke. Sum of digit 8 sama dengan 3 tambah 8, 11. Sum of digit 5 sama dengan 5. Oke. Idenya apa? Ya. Anda bisa gunakan mod ya, hasil bagi dari bilangan itu terhadap 10 terus dijumlahkan. Gitu ya. Bisa. Ini nanti sambil Anda kerjakan. Oke, misal didefinisikan apakah sum of digits dari bilangan negatif dilakukan dengan mengabaikan tanda negatif, maka kita bikin fungsi namanya sum of digits post next untuk menangani hal tersebut. Contoh, sum of digits post next dari min 45 itu minnya dihilangin gitu ya, jadi cuma tambah 5 sama dengan 9. Oke, silahkan dicoba. Terus ada sum range. Sum range yaitu fungsi yang menerima masukan dua buah bilangan integer, misalnya A dan B,
yang menyatakan tentang bilangan dengan syarat A kurang dari sama dengan B. Oke. Yaitu fungsi yang menerima masukan dua buah bilangan integer, misalnya A dan B, yang menyatakan tentang bilangan dengan syarat A kurang dari sama dengan B, dan A dan B adalah bilangan positif, akan menghasilkan penjumlahan semua bilangan dari A sampai dengan B. Ini dikerjakan secara rekursif, misalnya sum range dari 2 sama 2. Oke, karena rentangnya ya cuman itu gitu ya, ya udah hasilnya adalah 2. Terus sum range dari 2 sama 4, berarti 2 tambah 3 tambah 4. Oke, hasilnya adalah 9. Ya, jadi kita bisa bikin kan basisnya dari situ, kalau ada dua buah bilangan yang sama, maka ya bilangan itu jadi hasilnya gitu ya. Kalau misalnya ada bilangan B lebih besar dari A gitu ya, terus maka kita akan jumlahkan dengan satu bilangan gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa buat analisa recurrence dari situ. Oke, selanjutnya, mengapa kita membuat program yang rekursif? Nah, jawabnya macam-macam ya. Jawabnya macam-macam. Yang pertama adalah bahwa si persoalan itu tersendiri memang mengandung definisi rekursif, gitu ya. Jadi selalu manggil dirinya sendiri seperti faktorial, terus nanti ada deret Fibonacci, terus apa lagi? Ya tadi ya deret segitiga, bujur sangka, ya itu kalau kita lihat sih sebenarnya dia memanggil dirinya sendiri, ya. Ya banyak persoalan-persoalan yang memang sifatnya rekursif. Yang kedua adalah kita mengolah data yang tipenya rekursif, ya. Apa sih data yang bertipe rekursif? Contohnya adalah misalnya list, ya list. Nanti kita lihat tipe list ini di materi berikutnya. Nah, ada juga programmer yang ingin menulis secara rekursif. Jadi walaupun bisa diselesaikan dengan prosedural, coba kita lihat dari sisi dan situasi yang lain, gitu, sudut pandang yang lain, bisa nggak pakai fungsional, ya. Contohnya FPB ini bisa kita selesaikan dengan rekursif. Oke. Mencari solusi rekursif, ya. Caranya gimana? Ya, caranya adalah baca baik-baik persoalan, kemudian buat definisi rekursif sesuai definisi persoalan. Nah, kadang-kadang clue-nya gitu ya, atau panduannya ya, atau acuannya itu kadang-kadang ada di situ, di dalam soalnya sendiri gitu ya. Ya, jadi di situ ada clue-nya. Jadi Anda harus cari loh, basis itu apa? Basis itu biasanya yang tempat berhenti ya. Jadi dia nanti berhentinya di mana ya? Ya di situ Anda bikin basisnya di situ gitu ya. Tadi misalnya yang rentang tadi antara A sama A, basisnya ya dirinya sendiri gitu. Jadi kalau antara A sama A ya jawabnya A gitu ya. Nah, kemudian recurrence. Recurrence-nya gimana Pak gitu? Ya, recurrence-nya adalah panggilan terhadap fungsi itu sendiri, tapi kemudian harus selalu berkurang. Berkurangnya nggak harus satu, kayak tadi, apakah itu bilangan ganjil, apakah itu bilangan genap, itu kan dikuranginya bisa 2 gitu ya. Ya. Atau bisa aja bukan pengurangan tapi pembagian. Nah ini apa ya contohnya nggak ada, tapi bisa aja kayak gitu ya. Jadi pokoknya sesuatu yang harus kemudian menuju ke basis. Oke, kemudian apa lagi? Solusi rekursif karena persoalan diwakili oleh struktur data rekursif. Oke, ini nanti berikutnya. Dan solusi rekursif untuk persoalan non-rekursif. Ya, ini Anda bisa buat fungsi rekursif dengan parameter. Oke. Oke, ini
pertanyaan, intermezzo. How many pairs of rabbits can be produced from a single pair in a year's time? Jadi misalnya apa? Setiap pasang kelinci akan memberikan sepasang anak setiap bulan. Setiap pasang kelinci baru akan mulai melahirkan setelah berusia 2 bulan, tidak ada kelinci yang mati pada tahun itu. Contoh, setelah 1 bulan akan ada 2 pasang kelinci, setelah 2 bulan ada 3 pasang kelinci, setelah 3 bulan akan ada 5 pasang kelinci. Terus, oke, ini ternyata persen yang diamati oleh Leonardo Pisano atau Leonardo Son of Boccaccio, itu jadi namanya Leonardo Fibonacci. Dia bikin apa namanya deret Fibonacci, ya, deret Fibonacci untuk menghitung apa jumlah kelinci, jumlah bunga dan sebagainya, ya. Jadi misalnya gini, yang pertama kan ada 1 pairs gitu ya, 1, terus 1 bulan nambah 1 tambah 1 dapat 2 gitu ya. Terus berikutnya jadi 3. Ngambilnya dari mana? 1 tambah 2 jadi 3. Terus apalagi 2 tambah 3 jadi 5 gitu ya, dan seterusnya. Deret berikutnya berapa? Berarti berapa? 3 tambah 5, 8 gitu ya. Cuman kita kalau ngitung deret n agak susah juga gitu ya. Kita harus menghitung deret ke n-1 gitu. Tapi pakai kursif jadi gampang gitu ya, jadi lebih gampang. Tapi kalau pakai prosedural malah jadi susah. Oke. Nah, jadi ini Fibonacci number 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, gimana nih cara penyelesaiannya? Oke, jadi ada 2 basisnya ya. F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, Fn adalah Fn1 ditambah Fn2. Oke, ini menarik ya.